Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok kami dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Vivi Iswanti Nursirwan SSOS MM. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang yang dimana masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Kajul Reda Ramanla Sandang dengan NIM 2110112000893. Selanjutnya ada teman saya, Bella Agustina Kote, dengan NIM 231111201998. Ada Mujibatul Inaya Juwaidin dengan NIM 2110111201318. Selanjutnya ada Tesalonika Yalsi Jeharut dengan NIM 2110111200428. Materi yang akan kami bahas yaitu Enterprise Content Management System. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sistem manajemen konten perusahaan. Sistem manajemen konten perusahaan memungkinkan organisasi untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola konten digital dalam skala besar. CMS memungkinkan para pengguna untuk membuat dan mengelola konten tanpa harus memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. CMS juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan konten dan mempermudah proses kolaborasi antar tim. Selanjutnya ada komponen utama, yaitu pertama, penyimpanan tersentralisasi. Integrasikan semua konten perusahaan ke dalam tempat penyimpanan tunggal yang dapat diakses oleh semua departemen. Kedua, pencarian dan manajemen metadata. Temukan konten dengan mudah dan tetap rapi dengan menggunakan sistem pencarian yang canggih dan manajemen metadata yang efektif. Ketiga, pengaturan akses konten. Batasi akses ke konten sensitif dengan mengatur izin berdasarkan peran atau departemen. Terakhir, alur kerja dan persetujuan. Atur alur kerja untuk persetujuan konten, memastikan kepatuhan dan kualitas sebelum publikasi. Manfaat sistem manajemen konten dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari, mengatur, dan membagikan konten perusahaan. Yang kedua, konsistensi branding, yaitu memastikan bahwa konten-konten yang dibagikan ke khalayak tetap konsisten dengan identitas merek perusahaan. Dan yang ketiga yaitu keamanan data, menjaga informasi perusahaan tetap aman, terlindung dengan kontrol akses yang ketat. Selanjutnya, pengelolaan konten dibagi menjadi 2, yaitu manajemen konten dan pengaturan hak akses. Manajemen konten yaitu sistem manajemen konten memungkinkan pengguna untuk mengelola konten dengan mudah dan efisien. Pengguna dapat membuat, mengedit, dan menghapus konten dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pengaturan hak akses memungkinkan pengguna untuk menentukan siapa yang dapat melihat, mengedit, dan menghapus konten tertentu. Selanjutnya, tahap penerapan. Yang pertama, evaluasi kebutuhan konten. Identifikasi kebutuhan konten organisasi dan proses bisnis yang perlu diungkapkan. Yang kedua, pemilihan sistem. Riset dan pilihan sistem manajemen konten yang tetap berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan yang ditawarkan. Yang ketiga, pengatur dan konfigurasi. Pasang dan konfigurasikan sistem yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi organisasi. Yang keempat, pelatihan dan adaptasi. Berikanlah pelatihan kepada staf dan pastikan adaptasi yang mulus ke sistem baru. Selanjutnya, integrasi dengan aplikasi lain. Yang pertama, CRM. Integrasikan dengan sistem CRM untuk melacak dan mengorganisasikan konten berdasarkan proses dan pelanggan. Yang kedua, pemasaran digital.
otomatiskan proses pemasaran digital dan mensinkronkan konten antara sistem manajemen konten dan platform pemasaran. Yang ketiga, kolaborasi tim. Mudahkanlah kolaborasi antara tim dengan menggunakan sistem manajemen konten yang terintegrasi dengan alat kolaborasi seperti Slack atau Microsoft Teams. Selanjutnya, keamanan sistem manajemen konten. Keamanan adalah salah satu aspek penting dalam sistem manajemen konten perusahaan. Dalam pengelolaan konten, terdapat risiko kebocoran informasi dan serangan dari pihak luar yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, sistem manajemen konten harus memiliki fitur keamanan yang memadai untuk melindungi data perusahaan. Yang pertama, otorisasi akses pengguna. Yang kedua, enkripsi data dan transfer data yang aman. Yang ketiga, pemantauan aktivitas pengguna dan deteksi ancaman keamanan. Selanjutnya, contoh penggunaan. Yang pertama, penyimpanan pengetahuan. Gunakan sistem ini untuk menyimpan dan berbagi pengetahuan yang penting untuk organisasi yang lebih besar. Yang kedua, peningkatan alur kerja. Atur alur kerja dan persetujuan yang lebih efisien untuk meningkatkan kolaborasi dan penyederhanaan proses bisnis. Yang ketiga, analisis konten. Gunakan data yang dihasilkan oleh sistem untuk menganalisis kinerja konten dan mengidentifikasi peluang potensial. Selanjutnya ada kesimpulan. Sistem manajemen konten perusahaan adalah alat penting bagi organisasi dalam mengelola konten mereka dengan efisien dan efektif. Dengan meningkatkan semua konten ke dalam satu sistem, meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan konsisten konten. Sekian materi singkat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.